Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oh, ini langsung aja ya, bisa dimulai. Iya, boleh baik, Mbak. Tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Mbak Devi tentang bagaimana sih cara cerdas mengelola urusan pajak untuk UMKM mulai dari NPWP, kewajiban pelaporan hingga manfaat jangka panjang lainnya bagi pembisnis atau UMKM gitu. Baik buat teman-teman silakan dulu dicatat poin-poinnya. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau tanya jawab bisa langsung aja ditanyakan gitu ya. Kepada Mbak Devi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Praja waktunya. Mungkin Sama-sama Mbak. sebelumnya selamat siang rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Praja, perkenalkan saya Devi Ayu. Saat ini bekerja sebagai junior consultant di Flashtex. Dan mungkin sebelum kita sharing-sharing lebih banyak terkait dengan perpajakan di hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk tim Smash Hub dan Rumah BUMN yang telah menggandeng Flashtag untuk ikut berkontribusi dalam acara siang hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih kesempatannya Kak. Kita bisa dikasih kesempatan waktu untuk sharing-sharing dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di webinar kali ini. Oke, mungkin ini jam 2 mendekati setengah 3. Betul tadi apa yang disampaikan Kak Praja, jam-jam kritis. Apalagi kalau misalkan rekan-rekan Bapak Ibu di sini ada yang lagi kerja juga, mungkin udah makan siang, udah ngopi ya, mungkin waktunya tinggal ngantuk nih sambil nunggu pulang nanti ya. Tapi kita akan menghabiskan waktu ke sore hari nanti dengan lebih produktif ya. Kita nanti akan sharing bareng terkait dengan perpajakan ataupun hal-hal apa sih yang harus dilakukan untuk pelaku usaha atau UMKM gitu. Sebelumnya di sini ada yang bekerja di kantor atau kebetulan menghandle di bagian teks ataupun accounting. Adakah Bapak Ibu? Mungkin bisa di raise hand. Atau sebelumnya bisa nggak nih teman-teman ataupun rekan-rekan Bapak Ibu untuk on cam kali ya supaya saya dan Kak Praja juga ada temennya nih di layar. Ataupun kalau misalkan tidak bisa nggak apa-apa, kita bisa lanjut terlebih dahulu. Oke, tadi ada atau enggak nih Bapak Ibu yang saat ini bekerja ataupun menghandle di bagian perpajakan ataupun accounting? Saya mereminder juga ya, hari ini kalau misalkan ada, hari ini adalah batas terakhir untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan gitu ya. Jadi yang belum dilaporkan silahkan dilaporkan, yang belum menyusun silahkan disusun, masih ada waktu sampai akhir malam nanti ya. Dan kalau misalkan ternyata tidak bisa menyampaikan sesuai dengan timeline yang ditentukan atau hari ini nanti mungkin bisa mengajukan perpanjangan seperti itu. Itu sedikit informasi terkait dengan hari ini ya. Kebetulan kita webinarnya di hari ini dan bertepatan juga dengan batas akhir pelaporan SPT tahunan badan. Jadi sekalian juga nih saya reminder. Oke, kembali ke topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, bisa ditulis dulu di kolom chat Zoom, nanti akan dijawab pada sesi Q&A. Oke, untuk share screen-nya sudah muncul ya Kak Praja dan tim. Udah. Ya, oke, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan ya, hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan perpajakan UMKM. Dari mulai apa itu NPWP, kewajiban untuk wajib pajak ataupun pelaku UMKM itu apa aja terkait dengan perpajakannya, serta keuntungan yang didapat oleh pelaku UMKM yang menjalankan perpajakan dengan baik itu akan ada apa aja nantinya. Nah, kita akan bahas bersama. Mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya.
perpajakan itu apa dan juga NPWP itu apa. Dan sebelum kita diskusi atau bahas lebih lanjut nantinya, di sini rekan-rekan Bapak Ibu pasti udah tahu ya apa itu pajak. Ataupun ada yang belum tahu, silakan raise hand dulu. Oke, aku anggap udah tahu ya atau at least pernah mendengar pajak itu apa sih ya gitu. Pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini pengertian menurut undang-undang ya, Bapak Ibu. Jadi memang di undang-undang perpajakan itu pengertiannya seperti itu. Ada beberapa hal yang di-highlight. Yang pertama itu merupakan kontribusi wajib. Jadi wajib bagi semua wajib pajak, baik dari orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar juga istilah kalau misalkan orang hidup tuh ya udah ada dua kepastian gitu ya, bayar pajak sama kematian. Nah, pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, di Indonesia sendiri kita banyak sekali undang-undang yang mengatur tata cara perpajakan ataupun aturan-aturan lain yang terkait dengan perpajakan itu kita banyak sekali undang-undangnya. Yang undang-undang itu mungkin hampir setiap tahun pasti ada aja yang berubah. Makanya untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia perpajakan itu pasti wajib banget untuk selalu update ilmu ataupun informasi-informasi terkait dengan perpajakan yang terbaru. Nah, di sini ada kata juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Memang betul, gitu ya. Pajak itu berbeda dengan retribusi, ya Bapak Ibu. Kalau retribusi itu kita bisa secara langsung melihat hasil ataupun hal yang kita bayarkan. Contohnya itu kita bayar tiket parkir ataupun karcis parkir gitu ya. Itu merupakan retribusi. Tapi kalau pajak, kita bayar pajak itu kita belum mendapatkan impact ataupun imbal balik dari apa yang kita bayarkan itu di saat itu juga. Nah, apa yang kita dapatkan setelah kita membayar pajak, ya harapannya uang yang kita bayarkan itu digunakan untuk keperluan pembangunan negara ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh kemakmuran rakyat yang banyak seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri kita ada mengenal beberapa sistem pemungutan pajak. Nah, yang pertama itu ada Office Assessment, di mana ketika Office Assessment ini berlaku, besaran pajak terutang itu sudah ditentukan oleh institusi pemungut pajaknya. Dalam hal ini bisa kantor pajak, bisa kantor daerah ataupun pemerintahan daerah, itu bisa dianggap sebagai pemungut pajak. Contohnya apa? Kalau misalkan pajaknya itu sudah ditentukan besarannya. Contohnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan, gitu ya. Bapak Ibu di sini ada yang punya harta rumah atau tanah, pasti setiap tahun itu harus membayar PBB gitu ya. Tapi kan kita nggak ngitung sendiri ya, besaran PBB-nya itu berapa tuh. Nah, kita udah datang surat, nominal PBB yang harus dibayar itu berapa, dan kita bayarkan. Nah, itu yang namanya office assessment. Jadi kita tidak menghitung, tapi nominalnya itu sudah ditentukan oleh pemungut pajaknya gitu, baik dari kantor pajak ataupun dari instansi pemerintah daerah gitu. Kalau self assessment itu kebalikan dari office assessment gitu ya. Kalau self assessment itu besaran pajak terutangnya itu ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Dalam hal ini kantor pajak itu pemerintahan itu memberikan kewenangan penuh ke wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan ataupun dilaporkan. Jadi, kita diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajaknya, menyetorkan sendiri, dan juga melaporkan sendiri. Nah, kalau kayak gitu nanti apakah sudah terjamin apa yang kita laporkan atau yang kita setorkan itu sudah 100% benar atau belum gitu. Nanti akan ada namanya biasanya dari kantor pajak itu dia akan ngetes kepatuhan kita gitu. Jadi akan ada namanya SP2DK ataupun nanti bisa dimintai keterangan ataupun nanti biasanya ada AR ataupun dari kantor pajak yang mendatangi kita untuk mengkonfirmasi apakah benar kita sudah melaporkan sesuai dengan penghasilan yang kita terima atau belum. Seperti itu. Mungkin sejauh ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu, jadi pajak itu apa,
Dan sistem pemungutan di Indonesia itu ada apa aja? Sebenarnya ada satu lagi namanya withholding system gitu ya. Kalau withholding system itu beda lagi dari office dari self assessment. Kalau withholding itu dari pemerintah, dari kantor pajak itu memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong ataupun memungut penghasilan tertentu gitu ya. Jadi bukan dari kita sebagai wajib pajak ataupun dari kantor pajak, tapi ada pihak ketiga di sana yang memotong. Seperti itu. Nah, untuk saat ini di Indonesia kita lebih condong untuk menerapkan sistem self-assessment. Jadi kita yang menghitung sendiri, kita yang membayar sendiri, kita yang menyetorkan ataupun melaporkan pajak kita sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke NPWP ya. Mungkin sekarang NPWP ini sudah mulai ditinggalkan karena kita sudah beralih juga ke NIK. Dalam artian bukan tidak dipakai sama sekali ya, tapi khusus untuk orang pribadi, saat ini NPWP itu sudah mulai menggunakan NIK. Nah, dulu sebelum kita menggunakan NIK, semua wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itu wajib untuk membuat NPWP. Nah, NPWP itu apa? NPWP itu serangkaian nomor yang diberikan kepada wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang digunakan untuk mengidentifikasi dalam pelaksanaan proses hak dan kewajiban perpajakan. Jadi, NPWP itu bentuknya nomor ya. Mungkin untuk secara fisiknya ada bentuk kartunya seperti KTP, tapi kalau KTP kan kita gunakan untuk keperluan kependudukan ya, data kependudukan. Nah, untuk NPWP sendiri kita gunakan untuk keperluan dalam proses administrasi pemenuhan hak dan kewajiban bagi perpajakan gitu ya, untuk mengidentifikasi dan juga proses mempermudah proses pelaporan dan juga pelaksanaan sistem self assessment yang tadi sudah kita sebut bahas sebelumnya. Tuh. Nah, untuk NPWP sendiri terdiri dari 15 digit, yang mana untuk digit yang sorry, 7 digit pertama itu merupakan nomor NPWP, 4 digit selanjutnya itu merupakan kode KPP tempat pertama kali terdaftar, yang biasanya itu disesuaikan dengan tempat tinggal ataupun tempat memperoleh penghasilan. Dan yang 3 digit terakhir itu merupakan kode cabang. Nah, mulai di tahun 2022 ada peraturan bahwa untuk orang pribadi, NPWP-nya itu akan mulai digantikan dengan NIK. NIK, di mana NIK itu sebenarnya kan setiap orang ataupun bayi nih, bayi baru lahir juga dia sebenarnya ketika dia dicatatkan kependudukannya dia sudah mempunyai nomor NIK sendiri gitu ya. Ada di kakak nomor NIK-nya berapa. Jadi sebenarnya NIK itu sudah melekat di setiap masing-masing orang, baik itu yang baru lahir ataupun yang kayak kita saat ini, kita juga sudah punya NIK yang bisa kita gunakan untuk keperluan perpajakan saat ini. Nah, untuk NIK ini hanya berlaku bagi orang pribadi. Nah, untuk WP Badan ataupun WNA yang tidak memiliki NIK menggunakan apa? Masih menggunakan NPWP, tapi NPWP yang digunakan itu NPWP 16 digit. Nah, terus satu digitnya itu apa ya, Kak? Gitu. Satu digitnya itu kita tambahkan 0 di bagian depan NPWP karena tadi NPWP kan defaultnya adalah 15 digit ya, sedangkan untuk saat ini yang berlaku NPWP itu 16 digit. Nah, di bagian depan sebelum nomor NPWP itu ditambahkan 0. Gitu. Jadi akan ada 16 digit yang saat ini digunakan untuk pelaporan ataupun keperluan bagi WP badan dan juga WNA seperti itu. Karena WPOP-nya orang pribadinya saat ini sudah menggunakan NIK. Nah, di sini kapan sih kita harus memiliki NPWP gitu ya? Di sini ada 6 kondisi di mana kita harus sebaiknya sudah memiliki NPWP. Ya, kita akan bahas dari yang poin pertama, WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP. PTKP itu apa gitu ya? Mungkin di sini ada yang belum tahu. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Jadi batas yang tidak dikenakan pajak
untuk masing-masing orang pribadi. Batasnya berapa? Untuk orang pribadi itu 1 tahun sebesar 54 juta atau setara dengan 4.500.000 per bulannya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan Bapak Ibu bekerja ataupun dalam hal ini poin satu itu termasuk bekerja ya, karena tidak menjalankan usaha. Nah, misalkan contohnya Bapak Ibu bekerja tapi penghasilannya belum mencapai 4,5 juta per bulan, itu belum diwajibkan untuk memiliki NPWP. Nah, diwajibkannya kapan untuk memiliki NPWP? Ketika mungkin gajinya sudah naik, sudah lebih dari 4,5 juta per bulan atau 5,4 54 juta per tahun itu wajib untuk memiliki NPWP. Seperti itu. Nah, untuk poin 2, WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau misalkan di sini rekan-rekan Bapak Ibu punya usaha, atau bekerja bebas sebagai freelancer ataupun bekerja lepas itu sebaiknya mempunyai NPWP ya ataupun untuk WP orang pribadi NIK-nya seharusnya sudah dipadankan dan sudah bisa untuk melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya sudah terutang seperti itu. Yang ketiga ada WP badan yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak termasuk BUT dan kontraktor. Nah, itu harus membuat NPWP paling lambat 1 bulan setelah pendirian badan usaha tersebut. Yang keempat, ada WP badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak termasuk JO. JO itu Joint Operation ya. Paling lambat 1 bulan juga setelah saat pendirian. Oke, yang kelima ada bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut. Nah, ini termasuk yang tadi ya, masuk ke sistem withholding gitu. Jadi ada pihak ketiga yang memang ditunjuk oleh otoritas pajak untuk memungut atau memotong pajak. Gitu. Ada BUT juga yang telah memenuhi time test. Nah, BUT atau bentuk usaha tetap, kalau misalkan ada rekan-rekan Bapak Ibu yang belum tahu, BUT itu apa sih Kak? Gitu ya. BUT itu sebenarnya badan usaha dari luar negeri yang mendirikan di kantor cabang di Indonesia dan menjalankan kewajiban setara dengan badan usaha yang ada di Indonesia atau badan usaha yang ada di dalam negeri. Jadi mereka menjalankan kewajiban perpajakan sama halnya dengan WP badan yang memang berdiri di dalam negeri. Itu mereka lapor pajak juga. Gitu. Udah paling lambat itu 1 bulan setelah pendirian. Nah, mungkin itu terkait dengan pajak dan juga NPWP bisa sedikit tercerahkan mungkin ya, ataupun di sini rekan-rekan Bapak Ibu sudah lebih paham terkait dengan NPWP ataupun NIK karena sudah melakukan kewajiban perpajakan juga itu jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan terkait NPWP itu bisa di drop di kolom chat nanti kita jawab bersama di sesi tanya jawab. Nah, lanjut ke bagian kedua. Saya lanjut dulu ya, terkait dengan kewajiban dan tarif perpajakan untuk UMKM. Ini mungkin yang menarik ya, karena sesuai dengan agenda ataupun highlight diskusi kita di siang hari ini memang dikhususkan untuk perpajakan UMKM. Nah, di sini kita kulik dulu nih, apa sih yang dinamakan penghasilan gitu ya. Kalau menurut saya, kalau menurut kita pribadi ya, penghasilan itu ya udah uang yang kita terima dari gaji gitu ya mungkin ya atau hasil dari jualan kita ya itu penghasilan kita itu. Tapi beda menurut undang-undang ya gitu. Kalau menurut undang-undang itu yang didefinisikan sebagai penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Gitu ya. Di bold nih ya, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam nama dan dalam bentuk apapun gitu ya. Ada kata-kata dalam nama dan bentuk apapun gitu. Kalau tadinya kita tahu penghasilan ya udah gaji kita yang terima dari kantor kita mungkin ya setiap bulan kita terima itu penghasilan kita ataupun dari hasil kita jualan ataupun dari hasil bisnis kita itu penghasilan kita ya itu memang benar ya salah satu golongan penghasilan gitu tapi sebenarnya kalau dari undang-undang perpajakan penghasilan itu diatur lebih rinci lagi dalam bentuk dan nama apapun
Dalam hal ini bisa uang, bisa properti, bisa saham, bisa hadiah ataupun barang ya. Itu semua dianggap sebagai penghasilan. Yang mana ketika itu dianggap sebagai penghasilan, itu bisa diklasifikasikan sebagai objek pajak ataupun bukan objek pajak. Nah, ketika barang yang kita punya ataupun kemampuan ekonomis kita yang bertambah itu masuk ke dalam objek pajak, maka harus dipotong ataupun dibayarkan juga atas pajak yang terhutang kepada ataupun atas barang yang kita peroleh gitu ya. Kalau misalkan contohnya hal ini ada penghasilan ya, penghasilan gaji ya, itu pasti masuk ke objek pajak. Ya udah kita bayar PPh satu ataupun PPh atas gaji yang kita terima. Itu harus dibayarkan. Adapun juga untuk objek pajak ini diklasifikasikan menjadi dua bagian lagi. Untuk objek pajak dengan ketentuan yang dikenakan tarif umum ataupun objek pajak yang bersifat final. Nah, bedanya apa? Kalau untuk objek pajak yang dikenakan tarif umum, itu dia bisa diperhitungkan lagi di akhir tahun. Nah, kalau misalkan orang pribadi, nanti untuk penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak, itu nanti bisa diperhitungkan lagi di akhir tahun ketika akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Jadi, nggak hanya satu penghasilan aja, misalkan dari pekerja saja atau dari bisnis saja. Itu enggak, tapi seluruh tambahan kemampuan ekonomis kita yang diperoleh dalam satu tahun pajak itu akan diperhitungkan di akhir tahun ketika kita akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Itu contohnya ya untuk orang pribadi. Nah, untuk objek pajak yang bersifat final itu apa? Nah, itu biasanya terkait dengan deposito, terkait dengan saham, itu biasanya masuk ke final, yang mana itu tidak diperhitungkan lagi di akhir tahun. Nah, untuk yang tidak termasuk objek pajak ataupun yang dikecualikan dari objek pajak itu contohnya ada warisan, hibah, sumbangan itu tidak dipotong pajak. Jadi tadi yang masuk ke objek pajak itu diklasifikasikan jadi dua lagi ya. Ada yang menggunakan tarif umum, ada juga yang menggunakan tarif final. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin sudah sedikit terbayang ya bahwa penghasilan itu yang dimaksudkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan itu bukan hanya uang saja ataupun hasil bisnis ataupun eh, gaji kita aja, tapi banyak barang ataupun hal-hal lain yang sebenarnya itu masuk ke dalam penghasilan kita. Yang mungkin selama ini kita nyangkanya itu bukan penghasilan kita. Misalkan dapat hadiah motor dari undian, nah itu bukan penghasilan kok orang saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi itu sebenarnya masuk ke penghasilan juga gitu. Kita tiba-tiba nemu jam tangan nih misalkan di jalan nemu jam tangan. Nah, itu bisa kita gunakan, bisa digunakan jamnya untuk menunjang kita memperoleh penghasilan ya itu sebenarnya itu penghasilan kita juga gitu. Oke, saya lanjutkan terkait wajib pajak PPh final UMKM. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu di webinar kali ini. Wajib pajak PPh final UMKM itu apa sih gitu ya? Nah, di sini perlu diketahui juga bahwa di Undang-Undang Perpajakan itu sebenarnya tidak ada kata-kata UMKM ya Bapak Ibu. Adanya itu wajib pajak PBT atau wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu gitu. Peredaran bruto tertentu. Jadi tidak disebutkan bahwa itu UMKM, tapi disebutkan hanya PBT, peredaran bruto tertentu. Gitu. Peredaran bruto tertentunya itu berapa? Nah, itu merupakan nominal yang disepakati, yaitu tidak melebihi 4,8 miliar. Gitu. Nah, dalam hal ini, wajib pajak PPh final UMKM itu bisa kita artikan untuk penghasilan ataupun orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dalam negeri dan memiliki peredaran bruto tertentu atau PBT tadi tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, itu akan dikenakan pajak penghasilan yang tarifnya final atau 0,5%. Nah, hal ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang sudah
diperbarui di PP 55 tahun 2022. Nah, di sini ada beberapa kategori ya yang bisa kita sebut sebagai wajib pajak UMKM. Nah, yang pertama, penghasilannya itu harus dari usaha, gitu ya. Nggak boleh dari pekerjaan, ataupun nggak boleh dari gaji, nggak boleh dari freelance, gitu ya. Harus dari usaha, gitu. Ada usahanya, ada bentuk transaksi jual belinya, ada misalkan ada online shopnya, ada warungnya, ada tempat usahanya, itu harus dari usaha, gitu. Nggak boleh di luar dari usaha. Nah, untuk peredaran brutonya atau omset itu setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu yang bisa menggunakan tarif final UMKM. Kalau lebih dari 4,8 miliar, itu sudah tidak bisa menggunakan tarif final UMKM, tapi menggunakan tarif normal. Seperti itu. Nah, untuk omset ini atau peredaran bruto, omset itu bruto ya, kotor. Jadi semua penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak sebelum dikurangi oleh biaya-biaya ataupun hal-hal lainnya. Jadi benar-benar penghasilan kotor yang diterima dalam satu tahun. Tuh. Nah, omsetnya ini ditotal dari seluruh gerai atau outlet baik cabang ataupun pusat. Jadi tidak melekat pada cabang, tapi melekat ke entitasnya gitu. Kalau misalkan entitasnya satu, tapi cabangnya banyak, kayak yang dihitung satu gitu ya. Total dari masing-masing cabang, penghasilan dari masing-masing cabang itu dikumpulkan dulu, di total baru dari total omset tersebut yang akan dikenakan tarif final sebesar 0,5%. Nah, untuk omsetnya ini, gabungan dari usaha suami istri itu ketika dia melaksanakan kewajiban perpajakan PH atau MT itu batasnya itu masing-masing ya, karena sejatinya kalau misalkan suami istri menggunakan menerapkan sistem perpajakan PH atau MT itu ya dianggap sebagai entitas terpisah ya. Kalau misalkan ada yang belum tahu PH atau MT itu apa? PH itu pisah harta. Jadi suami istri menikah, tapi sebelum menikah dia ada perjanjian pisah harta sebelumnya, maka kewajiban perpajakannya itu harus dipisah gitu. Ada surat perjanjian pisah hartanya. Nah, kalau MT itu hampir sama dengan PH, cuman kalau MT itu dia tidak ada perjanjian dan memang memilih untuk dipisah aja gitu, kayak masing-masing aja deh lapor pajaknya gitu. Nah, kalau misalkan dari suami istri menghendaki kewajiban perpajakannya dilaporkan masing-masing, maka batas untuk 4,8 miliarnya itu juga melekat di masing-masing. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke subjek pajak, subjek PPh final UMKM itu ada siapa aja sih sebenarnya? Sebenarnya tadi sudah disebutkan juga ya. Yang pertama itu pasti wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Yang kedua ada wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas atau PT, perseroan perorangan atau badan usaha milik desa atau usaha milik desa bersama. Jadi eh, semua badan hukum yang tadi tersebutkan itu bisa menggunakan tarif PPh final UMKM selama penghasilan dalam satu tahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Tapi di sini perlu dicatat untuk bagian firma, karena di sini ada keterangan firma, untuk bagian firma ini hanya firma-firma di luar eh, firma yang menyediakan jasa kompetensi. Misalkan di sini firma konsultan pajak ataupun firma accounting, firma hukum itu tidak bisa menggunakan tarif final UMKM. Ya, jadi di luar firma yang menyediakan jasa yang biasanya itu dia khusus membutuhkan kompetensi khusus itu tidak bisa menggunakan tarif final UMKM. Yang pasti sih wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar setahun itu bisa menggunakan tarif final UMKM. Seperti itu. Nah, di sini tidak termasuk wajib pajak dalam hal final UMKM. Itu yang pertama, wajib pajak memilih menggunakan tarif normal. Jadi dari wajib pajaknya sendiri memang dia memilih untuk menggunakan tarif normal.
bukan tarif UMKM. Nah, tarif normal itu tarif yang mana? Tarif normal itu ya tarif yang berlaku untuk wajib pajak sesuai wajib pajaknya gitu ya. Kalau wajib pajak orang pribadi itu ada yang namanya tarif progresif. Kalau untuk tarif untuk wajib pajak badan itu tarifnya 25% dalam 1 tahun dari laba bersihnya. Itu tarif normal gitu ya. Jadi tarif final ini sebenarnya bukan suatu kewajiban, tapi opsi yang dipilih oleh orang pribadi ataupun wajib pajak yang menjalankan usaha. Tuh, jadi bisa dipilih, bisa milih pakai final UMKM ataupun tarif normal. Nanti kita di belakang akan diskusi juga terkait plus minusnya pakai tarif final UMKM itu apa dan plus minusnya kalau misalkan pakai tarif umum itu apa, gitu ya. Jadi tidak termasuk wajib pajak kalau memang dia memilih untuk menggunakan tarif normal. Nah, yang kedua, ada wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang memiliki keahlian khusus. Nah, yang tadi ya, yang firma yang memiliki keahlian khusus kayak accounting, terus hukum, perpajakan, itu yang bentuknya firma itu tidak bisa menggunakan tarif final UMKM. Ada juga wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah memperoleh fasilitas perpajakan, ya sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final ini. Karena sejatinya tarif PPh final ini juga merupakan fasilitas perpajakan. Jadi salah satu aja yang mau dipakai, gitu ya. Mau yang final ataupun fasilitas sebelumnya. Tapi kalau memang sudah menggunakan fasilitas yang sebelumnya, ya sudah tidak bisa lagi untuk menggunakan tarif final UMKM ini dan wajib pajak BUT itu tidak bisa menggunakan tarif final UMKM. Nah, di sini kita masuk ke kewajiban pajak. Ya, dari tadi kita udah belajar pajak itu apa sih gitu ya, penghasilan itu apa sih, terus untuk penghasilan final UMKM itu boleh dipakai untuk wajib pajak apa aja, itu tadi kita udah bahas. Sekarang kita akan bahas terkait dengan kewajiban perpajakannya. Nah, kewajiban pajak untuk orang pribadi itu apa aja gitu ya. Yang pertama pasti ada pajak tahunan ya. Orang pribadi itu pasti melaporkan SPT tahunannya di maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, atau biasanya kita kenal di batasnya itu 31 Maret ya, itu wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Dan kalau misalkan dalam prakteknya orang pribadi ini dia membuka usaha juga, maka dia harus membayar juga ada gaji karyawannya dia, gitu ya. Ataupun dari sini untuk pajak tahunan orang pribadi itu didapat dari mana aja sih, gitu ya. Pajak penghasilan orang pribadi itu biasanya mencakup dari gaji dia sebagai karyawan, tuh. Kayak saya sebagai karyawan di Flashtag, saya mendapat gaji bulanan. Nah, itu nanti gajinya meskipun sudah dipotong, tapi di akhir tahun harus tetap dilaporkan, gitu. Jadi dari pemberi pekerjaan biasanya cukup memotong, nanti untuk kewajiban pelaporan itu melekat di orang pribadinya masing-masing. Selain dari gaji, biasanya ada juga dari omset usaha gitu ya. Ada yang nyambi gitu, ada nyambi kerja, nyambi usaha, nyambi jualan, nyambi bisnis gitu ya. Itu bisa diakumulasikan sebagai penghasilan juga yang akan dilaporkan di pajak tahunan nanti. Nah, ada juga penghasilan sebagai freelancer ataupun penghasilan lainnya. Ada juga penghasilan untuk final UMKM. Nah, untuk pengusaha yang memiliki badan usaha seperti CV atau PT, itu kewajiban perpajakannya ada dua. Ada yang masa atau bulanan, ada yang tahunan. Nah, untuk kewajiban pajak masa atau bulanan, itu meliputi apa aja sih? Nah, untuk badan hukum yang berbentuk PT atau CV itu biasanya kan dia mempunyai karyawan ya. Pasti dia harus melaporkan PPh satu yang dipotong dari penghasilan karyawannya gitu ya. Harus dilaporkan. Kalau misalkan nggak dilaporkan ini ya bukan hal yang baik ya, karena kan sejatinya itu sudah dipotong dari penghasilan yang seharusnya diperoleh oleh karyawannya, tapi tidak dilaporkan ke negara gitu. Itu nanti bisa kena sanksi juga kalau misalkan itu ketahuan. Nah, contohnya itu ya, ada PPh satu yang wajib dilaporkan, ada juga PPh tiga
untuk jasa profesional ataupun internet dalam negeri ya contohnya. Ada juga misalkan PPh tiga itu untuk persewaan ataupun jasa-jasa lain. Ada PPh enam juga kalau misalkan badan hukum atau usahanya itu ada transaksi yang berhubungan dengan pihak luar negeri, itu harus memungut juga PPh pasal 26 yang harus kita laporkan juga setiap bulan. Ada PPh final juga, contohnya sewa bangunan atau gudang. Ketika kita sewa ruangan ataupun sewa tanah atau sewa bangunan ke pihak lain, ketika kita membayar kan kita tidak membayarkan secara full ya, tapi ada PPh final yang dipotong di sana. Jadi selain kita membayar nominal yang sudah ditentukan, itu dikurangi dulu dengan pajak yang kita potong, nanti kita akan terbitkan bukti potong untuk diberikan ke penerima penghasilan atau pemberi sewanya. Gitu. Jadi dari sisi pemberi sewa, nanti dia misalkan udah deal nih sewa gedung 1 bulan 10 juta, gitu misalkan. Tapi nanti dari pemberi pemberi sewanya itu setiap bulan dia nggak akan nerima full 10 juta, tapi udah dipotong pajaknya dulu nih. Nah, jadi misal sudah dipotong pajak, hanya terima 9 juta, nanti 1 jutanya bentuknya bukti potong. Ya, bukti potong itu bukti bahwa penghasilan yang kita terima itu sudah dipotong pajak sebelumnya. Dan ketika kita ada bukti potong yang di pihak lain, itu baiknya harus dimintakan ya, karena itu sebagai bukti bahwa penghasilan yang kita terima sudah dipotong. Jadi, jangan sampai nanti di akhir tahun kita harus membayar lagi untuk pajak yang sebenarnya sudah dipotong, tapi tidak ada bukti potongnya. Gitu. Jadi nanti 9 jutanya bentuknya uang, 1 jutanya bentuknya kertas bukti potong. Atau sekarang sudah nggak pakai kertas ya, sekarang sudah elektronik, udah soft copy, bentuknya bukti potong. Yang di total nanti harusnya sama sesuai dengan nominal yang ditentukan sebelumnya. Misalkan tadi contohnya 10 juta. Seperti itu. Oke, di sini ada bukan objek PPh final UMKM, karena tadi PPh final UMKM itu khusus untuk WP yang menjalankan usaha, baik itu orang pribadi ataupun badan. Jadi di luar dari itu tidak bisa menggunakan PPh final ataupun dalam hal ini diatur ya di PP 55 tahun 2022. Di situ ada 4 yang diatur yang bukan merupakan objek PPh final. Yang pertama itu penghasilan wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Gitu ya. Sudah jelas ya karena PPh final UMKM ya khusus untuk penghasilan dari usaha aja. Kalau misalkan itu dari pekerjaan bebas, itu tidak bisa menggunakan tarif final UMKM. Ataupun penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri. Nah, itu juga tidak bisa dipotong ataupun menggunakan tarif UMKM. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perpajakan tersendiri. Contohnya ini misalkan jasa konstruksi ya. Kalau jasa konstruksi itu dia ada tarif PPh final berdasarkan klasifikasi usahanya sendiri. Gitu. Yang ada yang 0,2%. Tarifnya itu macam-macam ya. Ada yang tergolong jasa konstruksi, masing-masing klasifikasinya itu punya tarif tersendiri. Nah, yang keempat itu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atau non-objek pajak. Gitu ya. Jadi, yang tadi sudah dikecualikan dari objek pajak ya secara otomatis tidak bisa menggunakan tarif PPh final UMKM. Nah, kalau untuk pasal 4 ayat 1 UU PPh itu di situ diatur bahwa penghasilan yang bukan objek pajak itu antara lain penghasilan yang diterima dari modal berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak, dividen, bunga, royalti. Itu ketika kita mau menerima penghasilan dari hal-hal tersebut, itu tidak bisa kita kenakan tarif 0,5%. Ataupun penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang ataupun hadiah. Kalau hadiah kan ada tarifnya sendiri ya, bisa. Oke, di sini ada batas waktu tarif final UMKM.
Nah, dari tadi kita bahas pajak final UMKM gitu ya. Final UMKM itu apa sih sebenarnya ya? Tarif 0,5% itu gitu ya. Tarif 0,5% itu kita sebutnya sebagai tarif final UMKM. Nah, peruntukannya untuk orang pribadi sendiri itu maksimal 7 tahun dari pada saat dimulainya peraturan ini berlaku. Nah, awalnya peraturan ini kan berlaku di tahun 2018. Jadi, untuk wajib pajak yang NPWP-nya terdaftar sebelum tahun pajak 2018, itu batas waktu penggunaannya hanya sampai 7 tahun atau seharusnya di akhir tahun 2024 kemarin ya sudah selesai. Nah, untuk wajib pajak yang NPWP-nya terdaftar setelah peraturan ini berlaku dalam artian 2019, 2020, 2021 itu masih bisa menggunakan sampai batas waktu 7 tahunnya habis gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan NPWP-nya terdaftar di bawah 2018 itu harus mengikuti batas 7 tahun atau sudah habis di 2024. Kalau misalkan NPWP-nya terdaftar lewat dari 2018 atau di atas 2018 itu bisa menghabiskan jatah 7 tahun yang sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Nah, karena tadi peraturan di tahun 2018 itu diubah atau ada insentif perpajakan baru di tahun 2022, itu khusus bagi BUMDes atau bersama dan PTOV yang terdaftar sebelum tahun 2022 itu bisa menggunakan hingga 7 tahun. Seperti itu. Nah, untuk PT itu jangka waktunya hanya 3 tahun dari peraturannya itu berlaku. Sama dengan ketentuan NPWP-nya tadi ya. Kalau misalkan PT-nya terdaftar di bawah 2018, maka itu hanya bisa menggunakan jangka waktu hingga 3 tahun. Kalau misalkan di atas dari 2018, itu bisa 3 tahun dihabiskan. Seperti itu. Nah, untuk CV, firma koperasi, ataupun PTOP yang lainnya itu jangka waktu pemakaian tarif final UMKM-nya itu 4 tahun. Itu sama. Kita lihatnya dari masa NPWP-nya itu terdaftar di bawah ataupun di atas dari ketentuan ini berlaku. Disesuaikan aja untuk batas waktunya. Nah, ketika batas waktunya selesai ataupun berakhir, dalam hal ini misalkan contohnya orang pribadi ya, harusnya di 2024 itu udah selesai, nanti 2025 gimana? Ya, balik lagi ke tarif normal ya. Kalau orang pribadi menggunakan tarif progresif, mungkin yang Bapak Ibu udah pernah dengar atau tahu juga, yang 0,0 sampai 60 juta itu dikenakan 5%, terus nanti sampai dengan 250 juta itu dikenakan 15% dan seterusnya. Itu yang namanya tarif progresif gitu. Jadi nanti penghasilannya sudah tidak bisa dikenakan 0,5 lagi, tapi balik ke tarif progresif. Atau bisa juga menggunakan NPPN, namanya norma penghitungan penghasilan neto gitu. Jadi NPPN itu harus diajukan dulu. Kalau Recording misalkan, stopped. oke, kalau Recording misalkan in progress. kalau misalkan nanti rekan-rekan Bapak Ibu sudah menghabiskan jangka waktu 7 tahun untuk menggunakan tarif final UMKM orang pribadi, opsinya ada dua, jadi bisa juga dia menggunakan NPPN. Tapi NPPN itu harus diajukan dulu. Kalau misalkan itu belum diajukan, itu tidak bisa menggunakan norma ataupun tarif NPPN. Jadi diajukan paling lambat itu 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Dalam hal ini untuk 2025 sayangnya batas waktunya sudah lewat ya di akhir Maret kemarin. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau lapor pajak di akhir tahun, di tahun 2025 nanti, ya sudah tidak bisa menggunakan tarif final UMKM ataupun menggunakan NPPN karena pengajuannya sudah terlambat ya. Paling bisanya nanti untuk tahun 2026. Nanti jangan lupa untuk mengajukan NPPN supaya kita bisa menggunakan norma ataupun presentasi tertentu untuk jenis usaha ataupun penghasilan dari profesi-profesi tertentu gitu ya, sesuai klasifikasi usahanya seperti itu. Nah, cara menghitung PPh final UMKM-nya seperti apa? Caranya simple.
0,5% dikali peredaran bruto per bulan. Jadi semua penghasilan bruto ataupun omset yang diperoleh dari usaha dalam satu bulan itu langsung saja dikalikan dengan 0,5%. Nah, peraturan terbaru di tahun 2022 di PP 55 itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi itu memperoleh treatment khusus ya. Ada insentif lagi untuk orang pribadi. Jadi untuk orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha dalam satu tahun pajak masih di bawah 500 juta, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini punya usaha, tapi dalam satu tahun pajak itu belum sampai 500 juta nih, misal dalam 2024 kemarin belum nyampe 500 juta. Nah, itu belum dikenakan pajak ya, Bapak Ibu. Jadi masih nol bayarnya. Nah, untuk peredaran bruto ini, eh, prosesnya ataupun dianggap kumulatif. Jadi bukan balik lagi ke 0,500 juta dalam artian satu bulan 500 juta itu enggak, tapi sifatnya adalah kumulatif. Jadi diakumulasi. Misalkan satu bulan pertama di Januari itu omsetnya 100 juta. Nah, itu belum dikenakan pajak. Nah, nanti di bulan Februari ketika omsetnya sudah tutup buku dan sudah ketahuan omsetnya berapa, misalkan 200 juta, maka yang batas 500 juta itu diakumulasikan dari Januari dan Februari. Tadi Januari 100, Februari 200, maka akumulasinya sudah ada 300 juta. Nah, dalam hal ini masih di bawah 500 juta, maka belum dikenakan pajak atau belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Tapi kalau misalkan tiba-tiba di Maret nih, satu bulan omsetnya tembus 500 juta, sehingga di total itu sudah ada 800 juta. Maka sisa yang sudah melewati batas 500 juta itu yang sudah harus dikenakan ataupun dibayarkan PPh orang pribadinya atau final UMKM-nya sebesar 0,5% dari omset selisihnya tersebut, yaitu 300 juta. Nah, di sini mungkin ada simulasi perhitungannya supaya Bapak Ibu lebih tergambar lagi ya. Sini mungkin bisa diaplikasikan bagi Bapak Ibu yang punya usaha. Nah, di sini ada ilustrasi untuk Tuan A itu dia punya usaha toko kelontong gitu ya. Jelas ada usahanya toko kelontong. Ya. Nah, di sini peredaran brutonya dari Januari sampai Desember itu kita asumsikan sama 100 juta per bulan gitu ya. Tapi yang dihitung akumulatif itu semua penghasilan yang diperoleh per bulan itu ditambahkan terus-menerus. Nah, di sini ada dua kolom ya, Bapak Ibu. PPh final terutang setelah Undang-Undang HPP dan PPh final terutang sebelum RUU HPP. Nah, yang di bagian pojok paling kanan ini ketika belum ada PP 55 tahun 2022 dan yang sebelah kirinya itu ketika PP 55 tahun 2022 itu sudah berlaku. Nah, di sini terlihat ya, ketika dia belum mencapai 500 juta, maka belum ada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Nah, peraturan sebelumnya itu tidak mencantumkan ataupun tidak ada insentif pajak untuk orang pribadi yang minimal 500 juta itu. Jadi berapapun omset yang dihasilkan dalam satu bulan itu langsung saja dikenakan pajak 0,5%. Dalam hal ini 500.000 per bulan harus dibayarkan atau setorkan maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Tuh, kalau misalkan diakumulasi selisihnya 2,5 juta. Tuh ya, lumayan ya Bapak Ibu, 2,5 juta yang seharusnya belum terhutang gitu. Nah, ini yang banyak dari klien kami di Flashback itu masih belum tahu ya. Jadi mereka tiba-tiba udah bayar aja saking rajin bayar pajaknya ya. Omset per bulan langsung dikaliin aja 0,5%. Padahal seharusnya itu belum terhutang. Tuh. Nah, treatmentnya seperti apa kalau misalkan sudah terlanjur bayar pajak gitu ya. Kalau misalkan sudah terlanjur bayar pajak, ada dua treatment ataupun dua cara. Yang pertama ya diikhlaskan saja ya, karena untuk proses restitusi itu pun melewati pemeriksaan ataupun step yang cukup
kompleks, jadi daripada diperiksa ya udah diikhlasin aja 2,5 juta gitu. Kalau misalkan itu asumsinya omsetnya per bulan 100 juta ya. Kalau misalkan lebih tinggi lagi ya pasti lebih banyak lagi yang sudah dibayarkan ataupun sudah masuk ke negara gitu. Dari kantor pajak nggak akan serta-merta tiba-tiba nge-refund apa yang sudah kita bayarkan gitu ya. Itu nggak bakal di-refund gitu ya. Uang yang sudah masuk ke negara untuk perpajakan, kalau misalkan kita tidak minta untuk direstitusi ya dari kantor pajak nggak akan dengan sendirinya mengembalikan apa yang sudah kita bayarkan meskipun itu seharusnya pajaknya belum terhutang gitu. Nah, di sini untuk pelunasan PPh final itu tadi tanggal 15 bulan berikutnya harus kita setor sendiri. Setornya lewat apa? Setornya lewat billing gitu ya. Jadi nggak usah datang ke kantor pajak lagi. Sekarang udah canggih. Dulu ada DJP online, ada e-billing. Silahkan dibuat billingnya, disetorkan melalui m-banking ataupun platform Shopee, Tokopedia itu juga sudah bisa sekarang untuk melaporkan perpajakan, menyetorkan perpajakan. Paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau misalkan telat, ya nanti ada sanksi atau denda keterlambatan atas setornya. Seperti itu. Nah, untuk eh, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak, kalau misalkan menggunakan tarif final UMKM, eh, dia bisa memperoleh tarif yang lebih rendah dengan syarat dia menyantumkan surat keterangan PP 55 gitu. Contohnya seperti ini. Ada suatu perusahaan misalkan dia membayarkan ataupun menyewa jasa pembicara untuk kegiatan di kantornya gitu ya. Kan kita harus bayar ke pihak tersebut kan ya. Nah, ketika pihak tersebut itu ternyata menerapkan PPh final UMKM, untuk transaksi atas pembayaran jasa pembicara itu seharusnya dipotong 2% gitu. Tapi karena dia memiliki surat keterangan PP 55, dia berhak untuk menggunakan tarif lebih rendah yaitu 0,5%. Jadi lumayan ya yang tadinya harusnya dipotong 2% tapi jadinya dipotong cuma 0,5% aja. Itu penghasilan yang kita terima itu nggak banyak berkurang. Nah, untuk surat keterangan PP 55 ini harus diajukan juga. Dulu diajukan melalui DJP online, tapi sekarang diajukan melalui Cortex, gitu ya. Mungkin Cortex Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Sempat rame, tapi mungkin sekarang sudah lebih banyak improvement dan lebih bisa nyaman untuk digunakan meskipun ya belum sempurna 100%, gitu ya. Tapi kita sambil berjalan sambil menyesuaikan juga. Recording stopped. Nah, untuk PP 55, surat keterangan PP 55, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita bertransaksi dan kita mau pajak yang dipotong oleh pihak lain itu lebih rendah, kita harus melampirkan surat ini. Surat ini itu didapat dari mana? Diajukan tadi ya. Bisa dulu lewat DJP online, sekarang lewat Cortex. Nah, surat ini ada nomornya, ada tanggal keluarnya, dan di sini juga ada keterangan nama, NPWP, dan juga alamat dari wajib pajaknya. Dan juga di sini ada disclaimer bahwa memang benar wajib pajak tersebut sesuai dengan persyaratan menggunakan tarif UMKM ataupun menggunakan ketentuan PP 55 tahun 2022. Tuh, jadi yang tadinya wajib pajak bisa dipotong 2% dengan melampirkan surat ini, penghasilannya bisa dipotong lebih rendah jadi 0,5%. Seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran sedikit ya terkait tarif UMKM. Jadi sebenarnya simple, tarifnya cuma satu, 0,5% dikalikan dengan omset yang diperoleh dalam bulan berjalan. Tuh. Kalau misalkan omsetnya banyak, ya nanti pajak yang dipotong ataupun yang disetorkan juga banyak. Gitu. Tapi ingat juga tadi ya, ada batas yang khusus untuk wajib pajak orang pribadi 500 juta. Jadi kalau misalkan masih di bawah 500 juta itu belum dikenakan pajak, di atas 500 juta baru dikenakan pajak 0,5%. Gitu. Lalu kita lanjut ke poin 3, keuntungan pembayaran pajak untuk pengembangan usaha. Nah,
Tadi kita udah belajar terkait pembayaran pajaknya. Ada tarif PPh final UMKM. Berapa yang harus kita bayarkan, berapa yang harus kita setorkan, batas waktunya kapan gitu ya. Itu sudah kita bahas tadi. Cukup simpel sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa di drop di kolom chat Zoom. Dan di sini eh, ada keuntungan bagi wajib pajak ataupun bagi pelaku usaha yang taat untuk membayar pajak gitu ya, khususnya untuk UMKM. Nah, yang poin pertama pasti terkait dengan stabilitas usaha. Nah, ketika kita sudah membayar pajak ataupun menyetorkan, melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kita tidak akan terkena sanksi atau denda atas keterlambatan tersebut gitu ya. Jadi kita bebas dari denda-denda atau sanksi yang akan dijatuhkan ke kita gitu ya. Dijatuhkan bahasanya berat banget ya. Nanti yang akan dikenakan ke kita ketika kita tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Ya, contohnya dalam hal ini untuk PPh Output dimulai dari PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan sampai PPh final selain sewa tanah dan bangunan itu wajib disetor maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan tadi kita sebagai eh, wajib pajak badan yang punya karyawan, kita harus nyetor PPh 21 karyawan kita paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau misalkan bulan ini sudah dipotong atas gaji bulan April, nah kita harus wajib melaporkan itu maksimal tanggal 15 bulan Mei. Seperti itu. Lewat dari itu nanti akan ada sanksi yang dicas ke kita gitu ya, ke wajib pajak yang telat gitu ya. Sanksinya apa? Kalau untuk sanksi terlambat setor itu saat ini mengikuti bunga fluktuatif dari KMK atau Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi kalau dulu tarifnya flat 2% dihitung dari total kekurangan ataupun total nominal yang disetor di bulan tersebut. Jadi misalkan seharusnya disetor 1 juta tapi telat setor, ya udah 1 juta dikali 2%, itu dihitung per bulan dari mulai kita terlambat setornya sampai tahap kita melakukan penyetoran. Jadi misalkan harusnya disetor di bulan Februari, tapi sampai bulan Mei itu belum disetor, yaitu sanksinya akan terus berjalan dari bulan Maret, April, hingga Mei gitu. Jadi dulu tarifnya flat 2%, tapi sekarang tarifnya fluktuatif mengikuti tarif bunga yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, begitu juga untuk batas lapornya. Tadi batas setornya itu di tanggal 15, batas lapornya itu di tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau lewat dari tanggal 20, ya nanti akan ada denda atas keterlambatan lapor. Dendanya berapa? 100.000 gitu ya. Kalau untuk denda telat lapor itu flat 100.000. Nah, ada juga untuk PPN, batas setor dan lapornya itu di akhir bulan. Kalau misalkan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan timeline, itu kita akan dikenakan sanksi 500.000. Tuh. Untuk orang pribadi, tadi juga sudah disebutkan, batas setor dan lapornya itu 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Atau biasanya kalau di Indonesia itu ya 31 Maret gitu ya gampangnya. Dan kalau misalkan itu telat ya denda 100.000. Nanti akan muncul STP yang ditagihkan ke wajib pajak. Nah, untuk badan sendiri 4 bulan setelah tahun pajak atau bertepatan dengan hari ini ya Bapak Ibu. Jadi tadi sekalian reminder lagi ataupun info ke teman-teman ataupun rekan-rekan Bapak Ibu yang bergabung di sini. Udah pada lapor pajak PPh badan belum gitu ya? Sekalian ditanya, sekalian di reminder bahwa hari ini merupakan batas pelaporan terakhir. Kalaupun ada kurang bayar yang harus disetorkan hari ini juga. Kalau misalkan telat itu bisa kena denda senilai 1 juta rupiah. Tuh. Nah, dengan kita melaporkan ataupun menyetorkan perpajakan yang seharusnya terutang itu dengan tepat waktu ataupun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka kita sudah terhindar nih dari nominal-nominal sanksi dan denda yang ada di sebelah kanan ini nih, yang tentunya itu akan
mendukung stabilitas usaha kita. Kalau misalkan kita lapornya telat terus, kita setornya telat terus, ya pasti akan banyak sanksi bunga ataupun denda yang harus kita bayarkan, gitu ya. Udah bayar pajaknya juga, bayar denda dan sanksinya juga, itu pasti akan menghambat cash flow ataupun ya pasti akan menghabiskan uang yang jauh lebih banyak daripada ketika kita melaporkan sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Jadi lapor pajak tepat waktu, kita hindari sanksi dan dendanya, maka insya Allah ya, itu juga akan menstabilkan cash flow dari usaha Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Nah, untuk poin kedua, keuntungan lain ya untuk kontribusi kepada pembangunan nasional ya, seperti halnya pengertian pajak tadi, bahwa pajak itu kontribusi yang tidak kita rasakan secara langsung manfaatnya, tapi kita rasakan bersama dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu dengan kita membayar pajak, ya kita ikut berkontribusi dalam pembangunan negara kita juga. Yang ketiga ada meningkatkan reputasi bisnis. Nah, untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang memiliki usaha, ketika sudah lapor pajak dengan baik dan benar, tepat waktu, itu pasti akan jauh lebih tinggi untuk meningkatkan reputasi atau profesionalisme dari bisnis Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Ada bisnis yang sudah berjalan tapi tidak pernah lapor pajak gitu ya. Jadi ada pertanyaan juga nih, ini sebenarnya bisnisnya benar apa enggak nih? Nggak pernah lapor pajak nih gitu ya. Padahal di situ ada karyawannya, di situ ada transaksinya, tapi tidak pernah terjadi pelaporan atau pembayaran pajak. Nah, itu pasti perlu dipertanyakan juga nih bagi orang-orang yang terlibat juga gitu ya. Ini bisnisnya benar atau enggak, ataupun sistem administrasi di perusahaan itu tuh benar atau enggak, itu perlu dipertanyakan. Nah, ketika kita sudah menjalankan kewajiban secara baik dan benar dan tepat juga, itu secara otomatis akan meningkatkan reputasi bisnis kita di mata orang lain juga. Nah, yang keempat, untuk akses perbankan dan pembiayaan itu biasanya lebih mudah ketika kita sudah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kalau misalkan kita mau pinjam uang ke bank untuk modal usaha, nah itu pasti ada kita melampirkan NPWP, terus biasanya ada slip gaji, ada eh, slip gaji untuk orang pribadi ya. Untuk badan biasanya ada bukti pembayaran pajak 1 bulan terakhir, itu biasanya ada. Kalaupun misalkan bukan 1 bulan, itu biasanya harus dilampirkan sebagai prasyarat untuk salah satu dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan ke bank ataupun ke lembaga lain seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir, keuntungan terakhir ya, kalau misalkan kita taat bayar pajak, yang pasti ada terbuka kesempatan banyak untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Nah, memang untuk proyek pemerintah itu biasanya mewajibkan adanya NPWP dan juga bukti penyetoran pajak 1 bulan terakhir. Jadi sebagai bukti bahwa kita memang menjalankan ketentuan perpajakan secara baik dan benar dan juga tepat juga. Nah, yang terakhir mungkin ini sedikit tips ya untuk rekan-rekan Bapak Ibu terkait dengan masuknya ke tax planning ya untuk wajib pajak baru. Nah, di sini itu yang pertama kita harus tahu dulu, kita memilih status wajib pajak itu berdasarkan dengan kebutuhan. Tadi di awal sudah disinggung, ada tarif final UMKM, ada tarif umum. Nah, tarif final UMKM itu kan dikenakan 0,5% dari omset setiap bulan. Nah, kalau tarif umum untuk badan sendiri ini ini 25% dari laba bersih tahunan. Nah, kita ambil contoh untuk untuk wajib pajak badan ya. Ketika dia melaporkan ataupun menyetorkan omset sebesar 0,5% dalam setiap bulan, itu kan wajib disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya. Yang mana kita tuh sebenarnya belum tahu apakah 1 tahun itu tuh kita beneran untung atau enggak sih gitu ya. Tapi kita udah bayar pajak terus nih setiap bulan nih dari omset yang kita terima tuh. Kalau omsetnya lumayan, misalkan 1 bulan ada 100 juta ataupun 200 juta, itu selalu harus kita bayarkan di bulan berikutnya. Tarifnya 0,5%. Nah, kita belum belum tahu nih ke depannya apakah bisnis kita settle terus
rame terus, omset kita tinggi terus atau enggak, kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Sedangkan kita harus melaporkan eh, PPh final UMKM 0,5%-nya itu setiap bulan. Itu bisa jadi suatu kerugian juga nih. Jadi tarifnya kecil, nggak serta-merta itu selalu menguntungkan. Tapi itu bisa juga merugikan kalau misalkan bisnis kita dalam 1 tahun itu ternyata tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan itu ya. Yang namanya bisnis pasti kita pengennya ya rame terus gitu ya, naik terus omsetnya. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu kondisi ekonomi seperti apa, daya beli masyarakat seperti apa, kita juga nggak bisa memprediksikan omset kita akan stay di nominal berapa, itu kita sulit untuk memastikan itu, ya. Jadi ketika kita udah dipotong tiap bulan, tapi ternyata nanti di akhir tahun setelah diperhitungkan semua, omset kita ternyata nggak terlalu banyak nih kalau di total, dan bahkan laba bersihnya itu mungkin sedikit gitu ya. Nah, itu akan jadi beban yang terlalu besar juga untuk pembayaran pajak yang sudah dibayarkan sebelum-sebelumnya. Ya, sebenarnya omsetnya mungkin bisa lebih eh, banyak lagi laba bersihnya, tapi sudah dikurangi dengan omset ataupun perpajakan tarif final yang sudah disetorkan sebelumnya. Beda dengan tarif umum. Kalau tarif umum itu 25% itu dikenakan di akhir tahun, di periode pelaporan PPh badan tahunan. Nah, ketika kita memilih untuk menggunakan tarif umum, maka kita tidak wajib ataupun tidak menyetorkan tarif bulanan ataupun pajak bulanan yang 0,5% itu. Karena kan harus memilih salah satu ya, Bapak Ibu. Mau pakai UMKM atau mau pakai tarif umum. Kalau tarif UMKM 0,5% disetor tiap bulan, kalau tarif umum tiap bulannya nggak ada penyetoran pajak, tapi nanti di akhir tahun ketika kita sudah tutup buku, kita akumulasikan, kita buat laporan keuangan, kita buat laporan laba rugi, di situ laba bersihnya berapa, nah dari laba bersih itu yang akan dikenakan tarif pajak sebesar 25% untuk tarif pajaknya. Gitu. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi untuk nominal pajak yang akan dibayarkan di akhir tahun. Gitu. Kalau misalkan tadi tarif UMKM kan kita nggak akan pernah tahu nih sebenarnya nanti dalam 1 tahun ke belakang itu kita bayar pajak itu sebanyak apa. Itu kita nggak pernah tahu. Itu kita ngikutin omset aja setiap bulannya. Tapi kalau untuk tarif umum, ya memang dari nominal persentasenya itu jauh lebih besar ya, 25%. Jauh banget dari 0,5% ke 25%. Tapi dari tarif umum itu kita bisa adjust juga nih. Mungkin di situ ada tax planning lagi dari sisi biaya, nanti bisa ditambahkan biaya-biaya yang bisa mengurangkan pajak gitu. Sehingga nanti laba bersihnya bisa turun dan nanti tarif ataupun nominal pajak yang terutang itu juga bisa jauh lebih turun. Seperti itu. Jadi plus minus ya, kalau misalkan UMKM tadi bisa aja nanti rugi, umum ya kita nggak bayar pajak bulanan, tapi ya nanti di akhir tahun besar besar kecilnya pajak ya kita bayar semua di akhir tahun. Seperti itu. Dan yang kedua, penentuan perlakuan perpajakan pada masing-masing transaksi itu bisa berbeda, gitu ya. Ini sebenarnya disesuaikan juga dengan ketentuan administrasi di perusahaannya masing-masing ataupun badan usahanya masing-masing. Misalkan dalam hal ini untuk karyawan bisa diperlakukan seperti karyawan tetap semua kah ataupun ada yang freelance kah? Nah, itu nanti akan mempengaruhi beban gaji yang akan kita bayarkan. Nah, untuk beban itu kan nanti akan mempengaruhi laba ruginya kita juga. Nah, laba rugi itu yang berpengaruh ke tarif pajak ataupun nominal pajak terutang nantinya. Seperti itu. Nah, mungkin sudah sampai di akhir ya bahasannya. Jadi kita sudah belajar pajak itu apa, tarif UMKM itu apa, tarifnya berapa, cara ngitungnya gimana, terus cara mensiasati atau memilih kita mau pakai tarif umum ataupun tarif UMKM itu gimana aja. Dan mungkin tadi pembahasan lain yang sudah banyak kita diskusikan bersama itu terdengar ribet gitu ya, ataupun kok kayaknya saya nggak bisa nih kalau ngerjain sendiri gitu ya. Tenang gitu ya, tenang Bapak Ibu, ada flash text di sini. Kita siap membantu Bapak Ibu dalam
pelaporan ataupun pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, dan nanti mungkin akan dibantu oleh tim dari Flashback yang lain ya untuk menjabarkan di Flashback itu ada produk apa aja sih gitu ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu di sini ada tertarik untuk konsultasi ataupun bertanya terkait dengan usaha ataupun bisnisnya saat ini, bisa untuk langsung dihubungi nomor yang ada di layar saat ini ataupun bisa di-scan aja barcode-nya. Nanti kita terbuka untuk konsultasi ataupun tanya-tanya terkait dengan perpajakan. Nanti untuk detailnya akan ada sesi tersendiri ya untuk produknya. Oke, mungkin diskusi sore hari ini saya cukupkan. Sudah waktunya juga 1 jam ya sesi diskus kita sore hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan bisa dicek di kolom chat Zoom ya. Wah, luar biasa banget. Baik, terima kasih Kak atau Mbak Devi ya atas pemaparan materinya yang cukup daging juga rupanya ya di siang hari ini. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya atau teman-teman sekalian ingin bertanya, dipersilakan. Lalu apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin di sini ada beberapa yang melalui kolom chat Zoom nih, Kak. Iya, betul Kak. Mungkin mungkin aku bacain dulu ya Mbak Devi. Boleh, boleh, silakan. Baik, mungkin yang pertanyaan ini dari Kak Ivan nih. Izin bertanya, Mbak, ketika membuat legalitas untuk UMKM di akhir tahun, misalnya akhir Desember 2022 nih, apakah tetap wajib membuat laporan SPT tahunan untuk tahun 2022? Bisa dijawab, Mbak Devi. Oke, ketika membuat legalitas UMKM di akhir tahun Desember 2022, apakah tetap wajib membuat laporan SPT tahunan untuk tahun 2022? Pembuatannya itu di awal atau akhir nih? Kalau misalkan selama Desember 2022 itu baru dibuat dan ternyata tidak ada transaksi, ya mungkin bisa dilaporkan saja, gitu, meskipun itu tidak ada transaksinya. Jadi untuk memulai, kalau perpajakan itu kan sebenarnya harus konsisten Recording ya in Kak. Jadi progress. pajak yang kita bayarkan itu dari tahun ke tahun sebenarnya harus konsisten. Jadi ketika Bapak memang sudah membuat legalitas untuk UMKM ataupun badan usaha untuk UMKM, meskipun belum ada transaksinya, itu baiknya dilaporkan saja. Gitu. Jadi bisa dilaporkan tanpa ada transaksi terlebih dahulu. Nanti bisa diisikan di situ biasanya untuk kalau statusnya ini apa nih Pak? Badan atau CV atau apa itu biasanya ada isian untuk pendirinya itu siapa gitu ya, terus modalnya itu berapa, itu biasanya ada, itu silahkan diisi di bagian itu. Nanti di bagian omset ataupun hal-hal yang berhubungan dengan nominal itu bisa dikosongkan terlebih dahulu gitu. Jadi memang belum ada transaksi jual beli ataupun omset yang masuk di tahun tersebut, tapi untuk pelaporannya bisa dilaporkan saja seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Devi atas jawabannya. Mungkin dari Kak Ivan udah cukup jelas ya. Baik, Mbak Devi, sebelum kita lanjut nih ke jawaban atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita bakal ngedengerin eh, pemaparan sebenarnya kelas tax itu apa sih yang akan dipaparkan oleh Kak Hanin. Kepada Kak Hanin dipersilahkan, Kak. Oke, halo, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Kak. Aku izin share screen dulu. Ya, silakan, Kak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih nih Kak Praja dan tim Smeshap serta Rumah BUMN Jakarta Selatan yang sudah menggandeng Flashtext-nya untuk eh, acara webinar pajak pada hari ini. Perkenalkan, saya Hani dari Marketing dan Partnership Flashtext. Di sini juga ada Kak Kristi.
partner saya di marketing. Nah, tadi setelah penjelasan dari Kak Devi, gimana nih? Masih ngerasa kesulitan nggak untuk eh, ngurus terkait perpajakan atau masih ada yang pusing segala macam? Nah, itu nggak usah sedih dan risau karena Flashtax hadir untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian nih untuk terkait perpajakannya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa fokus aja ngurus usahanya, ngembangin usahanya, nanti urusan perpajakannya langsung bisa lemparlah ke Flashtext. Jadi nanti kita bantuin dari proses dari awal sampai akhir selesai terkait top perpajakannya. Jadi nanti ke depannya juga nggak akan ada masalah, semuanya beres untuk perpajakannya. Nah, biar makin yakin nih, aku mau share sedikit tentang Flashtext itu apa, terus eh, kayak layanan yang ada untuk usaha-usaha itu apa aja. Jadi Flashtext ini adalah layanan pajak yang terjangkau nih untuk UMKM. Kita sudah ada sejak 2018 dan harga layanan kami juga menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan juga pertumbuhan usaha. Jadi misalnya di bulan ini omset ibu bapak lagi di 200 juta, kemudian di bulan selanjutnya lagi naik atau turun itu bisa disesuaikan. Jadi harga layanannya tidak saklek di satu harga tapi bisa menyesuaikan dengan omset ibu bapak sekalian. Nah, apa aja sih layanan pajak untuk perusahaan? Karena kan di sini Ibu Bapak sekalian udah UMKM ya, sudah ada mungkin sudah ada badan, sudah ada usahanya. Nah, layanan yang kita provide untuk perusahaan itu yang pertama ada SPT tahunan badan, kemudian yang bulanannya ada PPh dan PPN, laporan keuangan bulanan, manajemen dan perencanaan pajak atau tax planning serta pengukuhan PKP dan sertifikat elektronik. Jadi, ini beberapa layanan pajak yang kita provide yang kita bisa bantu supaya nanti Bapak sekalian bisa tetap patuh pajak gitu. Nah, biar lebih percaya lagi nih, jadi Plasek sendiri kita sudah ada klien pribadi maupun UMKM sebanyak 2.600 dengan 18.000 konsultasi pajak dalam dan luar negeri serta 14.000 layanan yang sudah kami selesaikan. Jadi nggak usah ragu lagi kalau Plasek itu masih maksudnya jangan ragu lagi untuk menggunakan layanan Flastex untuk membantu perpajakan di usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, top 3 industri kalian kita di sini ada distributor, IT services, sama HR dan outsourcing dan beberapa industri lainnya yang tertera di presentasi ini. Nah, kalau misalnya UMKM Ibu Bapak sekalian yang masuk ke industri ini ataupun di luar industri ini tetap bisa tanya aja ke kita kira-kira apa yang dibutuhkan untuk terkait perpajakannya nanti kita akan bantu dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, apalagi sih yang membedakan antara flash tax dengan yang lainnya selain harga terjangkau dan juga 100% online. Jadi, kita di sini harganya transparan, ada di web flashtax.com. Jadi, Ibu Bapak bisa mengunjungi website itu dan bisa langsung ketahuan harga-harga untuk tiap layanannya. Kemudian untuk data dan lain sebagainya itu tidak perlu khawatir karena kita akan menjaga kerahasiaannya jadi tetap aman. Kemudian prosesnya mudah, jadi nanti Ibu Bapak tinggal kirim aja data-data yang memang dibutuhkan oleh kami, kemudian nanti kami akan mengurus semuanya. Dan kita juga up to date, jadi untuk aturan terkini dari DJP maupun toolsnya itu nanti kita akan menyesuaikan dengan DJP, kita up to date dan akan memberikan referensi klien dengan yang paling baik seperti itu. Nah, kalau misalnya tertariknya dengan layanan Fast dan mau fokus aja ngembangin bisnisnya, tinggal duduk manis dan pajaknya selesai, bisa langsung hubungi saya di 0821 1192 5036 atau langsung scan QR code aja. Ini langsung nyambung ke WA-nya. Nah, jadi bisa langsung tanya-tanya dan nggak usah pusing lagi terkait pajak, langsung serahkan aja ke Flashtax. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Preja selaku MC. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Hanin atas penjelasannya soal flash text tadi nih. Jadi mungkin kita kembali lanjutkan ya Mbak Devi untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah dari Kak Elsa nih, apakah bila usahanya tidak berjalan setiap hari, misalnya seminggu hanya 2 atau 3 kali nih Mbak, atau hanya kalau ada event saja, nah itu terkena wajib pajak juga nggak Mbak Devi? Oke, mungkin pertanyaannya apakah dipotong pajak juga atau enggak mungkin ya. Kalau wajib Iya, pajak kan sebenarnya itu
orang pribadinya ya, kitanya ya Hmm. wajib pajak itu ya bisa orang pribadi, bisa badan gitu ya. Nah, pertanyaannya ya kalau misalkan usahanya nggak buka tiap hari, ya untuk omsetnya itu ditotal aja dalam 1 bulan gitu ya. Jadi kalaupun usahanya misal cuman ada pas Car Free Day aja pas di hari Minggu jualan snack ataupun jualan souvenir yang lain, nah itu kan sebenarnya usaha juga ya. Nah, itu bisa diakumulasikan aja omsetnya dalam 1 bulan itu ada berapa gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan pencatatan kalau untuk orang pribadi ataupun eh, badan yang masih di bawah 4,8 miliar itu bisa menggunakan pencatatan. Jadi tidak wajib untuk melakukan pembukuan dan bisa dicatat aja nih omsetnya. Misal kalau untuk orang pribadi tadi jualan setiap hari Minggu, jualan snack ataupun jualan souvenir di alun-alun misalkan ya. Sehari misal hari Minggu dapat 1 juta, nanti minggu depan dapat 1 juta lagi. Nah itu diakumulasikan aja, dicatat gitu. Nanti di akhir bulan, total dalam 1 bulan itu dari usaha ataupun dari jualannya itu dapat berapa. Nah itu yang dijadikan dasar untuk penyetoran PPh final UMKM 0,5%-nya. Dengan catatan tadi ya, kalau misalkan sudah lewat dari batas 500 juta. Kalau misalkan di bawah 500 juta, ya belum dikenakan pajak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Devi atas jawabannya. Mungkin dari Kak Elsa sudah cukup jelas ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa, aku mau ngingetin jangan lupa isi link presensi webinar kita pada siang menjelang sore hari ini. Jangan lupa juga teman-teman. Dan juga yang ingin bertanya soal flash test atau apapun itu bisa ditanyakan aja ke Kak Hanin mumpung ada Kak Haninnya juga nih gitu. Mungkin selanjutnya nih Mbak Devi dari Kak Denis. PPh badan dilaporkan jika PTKP atau jika kita belum omset 500 juta tetap lapor pajak gak Kak Devi maksudnya gitu. Oke, mungkin untuk PPh badan atau wajib pajak badan itu tidak ada PTKP ya. PTKP itu melekatnya ke orang pribadi gitu ya. Kalau wajib pajak badan ya udah, ya kan namanya aja badan gitu. Pasti dia nanti untuk pengurangnya bukan PTKP namanya, tapi beban-beban ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan, misalkan beban gaji atau beban operasional lain. Nah, itu beban itu yang akan digunakan sebagai pengurang gitu. Tapi kalau untuk PTKP itu melekatnya ke orang pribadi. Jadi kayak saya, PTKP saya itu 54 juta karena satu orang itu PTKP-nya 54 juta dalam 1 tahun atau setara dengan 4,5 juta dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau untuk badan, badan hukumnya itu bentuknya badan, itu ya omsetnya berapapun itu langsung dikenakan 0,5% gitu ya. Nggak ada pengurangan untuk PTKP. Gitu. Jadi langsung dikalikan dalam 1 bulan itu omsetnya berapa, dikalikan dengan 0,5%. Seperti itu. Jadi mungkin agak salah persepsi ya. Jadi PTKP itu melekatnya di orang pribadi, bukan di badan. Gitu. Kalau di badan adanya biaya-biaya untuk pengurangan penghasilan kayak tadi gaji, operasional, terus admin administrasi ataupun biaya-biaya lainnya yang nantinya itu akan mengurangkan laba bersihnya si badan tersebut. Seperti itu. Kalau tadi Baik. ternyata misalkan statusnya kitchennya itu, omsetnya itu dari usaha, ya itu tinggal dikaliin aja sih tadi. Tinggal dikaliin 0,5%, omsetnya 1 bulan berapa gitu. Oke, terima kasih Mbak Devi. Mungkin ada tambahan nih. Nah, dari Kak Denis juga. Nah, jika daftar PT perorangan, apakah wajib lapor pajak jika masih di bawah 500 juta, Mbak Devi? Untuk lapor pajak, kalau misalkan kita udah punya NPWP itu sebenarnya harus lapor pajak nih Pak. Jadi eh, ada atau tidaknya penghasilan yang diterima ketika kita sudah mempunyai NPWP itu kita wajib untuk melaporkan SPT kita gitu. Kalau orang pribadi bentuknya SPT tahunan, meskipun kita belum bekerja gitu ya, tapi kita udah kerajinan aja nih bikin NPWP gitu ya. Itu wajib dilaporkan, misalkan nanti jadinya nol atau nihil. Itu memang seperti itu, gitu. Tapi dilaporkan. Gitu. Begitu juga dengan PT gitu. Apalagi ini statusnya PT ya. Gitu. Meskipun masih di bawah 500 juta, itu dilaporkan saja. Gitu, Pak.
Meskipun misalkan nggak ada penyetoran ataupun nggak ada transaksi di dalamnya, jadi dilaporkan saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.